sendiri temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu presiden dan DPR, bukan hanya presiden. Hei, kau, Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopral 2 Arif. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat, tapi selamatkan TNI-nya. Apalagi sahabat saya Pak Effendi Simbolon lebih banyak ngomong politiknya dari tadi daripada hukum. Kita nggak tahu kan, kalau kemarin dia Menteri SDM-nya mungkin lain lagi dia ngomong. Sayang aja Pak Effendi Simbolon politisi. Ini semua praksi prihatin. Ini porak-poranda ini TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA. Supaya sebagai elit yang dihormati oleh masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, jangan memprovokasi rakyat. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Tadi acara di Senayan itu sangat kusuk kok. Enggak kan, kalau Effendi kayaknya udah gimana, udah seperti lagu menghitung hari. Karena itu aku nggak tahu nih Pak Effendi Simbolon kepingin banget jadi menteri. Kan itu masalahnya. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Effendi Simbolon, saya prajurit TNI tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan, TNI seperti ormas, dan TNI sudah tidak kompak. Ingat Effendi Simbolon, TNI masih kompak, TNI masih solid sampai saat ini. Kau telah mempermalukan pimpinan kami, atasan kami, Bapak Panglima dan Bapak Kasat di depan umum, seolah-olah kau yang paling hebat. Itu sama saja kau mempermalukan seluruh prajurit TNI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Miangas, dari Pulau Rote hingga Morotai. Kau telah mempermalukan. Kami, seluruh prajurit TNI, menunggu permintaan maaf secara terbuka dari kau, Effendi Simbolon. Kami menunggu. Jika tidak, kami akan mencoret kamu dimanapun kamu berada. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Hai Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda. Bravo TNI. Salam pembaharuan. Saudara, seorang prajurit TNI Angkatan Darat, Kopral 2 Arif, mengecam pernyataan anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, yang mengibaratkan TNI seperti gerombolan. Kecaman itu disampaikan oleh Arif dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Rekan satu partai Effendi Simbolon di PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul, turut mengunggah video itu di akun media sosial pribadinya Senin 12 September 2022. Dalam video singkat itu, Arif mendesak Effendi meminta maaf secara terbuka ke publik atas pernyataan tersebut. Hei kau Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI, saya Kopral Arif. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kau segera minta maaf secara terbuka ke TNI, kata Arif dalam video itu. Hei, kau, Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf
Ia mengancam akan mencari Effendi Simbolon sampai ke ujung dunia jika tidak segera minta maaf secara terbuka ke publik atas pernyataan yang mengibaratkan TNI seperti gerombolan tersebut. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai di mana kamu akan saya cari sampai ke ujung dunia. Ini Kopral 2 Arif, katanya. Secara terbuka pada TNI, kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun, kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Hei, Kopral 2 Arif. Dalam cuitan selanjutnya, Ruhut menuliskan soal pernyataan mantan Kepala BIN Jenderal TNI Angkatan Darat Purnawirawan Hendro Priyono bahwa rakyat tak bisa dikompori dengan isu-isu demikian. Tak lupa, Ruhut menyertakan video dalam unggahannya. Apa yang dikatakan Pak Jenderal TNI Angkatan Darat Purnawirawan Hendro Priyono 100% aku dukung penuh. Ingat, rakyat Indonesia tercinta, cerdas semuanya, di era reformasi ini nggak bisa dikompori lagi. Merdeka! Tak cuma itu, seorang pria yang mengaku prajurit TNI mengancam anggota DPR RI, Effendi Simbolon, viral di media sosial dan grup percakapan WhatsApp. Kau Effendi Simbolon, saya prajurit TNI tidak terima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan, seperti ormas dan TNI tidak kompak. Kau telah mempermalukan Panglima TNI dan KSAD di depan umum, ujar seorang pria dalam akun TikTok @laroso500 pada Senin 12 September 2022. Dalam akun tersebut, pria yang mengaku sebagai prajurit TNI itu berpenampilan rapi dan rambut setengah cepak pada sisi kanan dan kiri. Sementara rambut bagian tengah cukup tebal, pria ini terlihat begitu tegas. Ia membantah semua tudingan Effendi Simbolon terhadap institusi TNI. Ia menyebutkan TNI sampai saat ini solid karena Effendi Simbolon dianggap sudah mencemarkan nama baik TNI. Ia menuntut elit PDIP tersebut meminta maaf secara terbuka. Kami seluruh prajurit TNI menunggu permintaan maaf secara terbuka dari kau Effendi Simbolon. Jika tidak, kami akan cari dimanapun kau berada, ancam pria yang mengaku prajurit TNI itu. Effendi Simbolon, saya prajurit TNI tidak menerima atas statement yang kau ucapkan bahwa TNI seperti gerombolan, TNI seperti ormas, dan TNI sudah tidak kompak. Ingat Effendi Simbolon, TNI masih kompak, TNI masih solid sampai saat ini. Kau telah mempermalukan pimpinan kami, atasan kami, Bapak Panglima dan Bapak Kasat di depan umum, seolah-olah kau yang paling hebat. Itu sama saja kau mempermalukan seluruh prajurit TNI dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Miangas, dari Pulau Rote hingga Morotai. Kau telah mempermalukan. Kami, seluruh prajurit TNI, menunggu permintaan maaf secara terbuka dari kau, Effendi Simbolon. Kami menunggu. Jika tidak, kami akan mencoret kamu dimanapun kamu berada. Sementara itu, Wakil Kantip Suriah PWNU DKI Jakarta, Muzaki Holis, meminta anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon tidak serampangan menyebut hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disharmoni dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Holis menilai politikus PDIP itu tak paham soal relasi struktur di tubuh TNI. Pasalnya, kata Holis, mustahil seorang KSAD berbeda langkah dengan pimpinannya. Effendi Simbolon kayaknya nggak paham soal itu, sehingga menganggap TNI itu gerombolan. Jadi kepatuhan dalam TNI itu kepatuhan dalam kepemimpinan. Itu doktrin, dan apabila begitu berbeda dengan doktrin itu pengkhianatan, kata Holis saat dihubungi pada Sabtu 10 September 2022. Berbeda dengan partai politik, Holis mengatakan di internal partai berbeda pendapat sangat mungkin terjadi. Bahkan perbedaan itu bisa sangat mencolok hingga menimbulkan gerbong atau kubu yang berbeda. Sementara di tubuh TNI, kata Holis, hal itu terlarang karena dinilai sebagai pengkhianatan. Sebab itu ia minta Effendi tidak membaca TNI dengan memakai kacamata partai politik. Di tubuh TNI tidak begitu.
tidak mungkin KSAD tidak ikut hadir dalam acara yang didatangi Panglima kalau tidak ada tugas yang penting dan di situ ada bintang 4, ujar Hollis. Keterikatan antara KSAD dengan Panglima TNI terlihat dari tugas dan tanggung jawabnya. Hollis menjelaskan sedikit bagaimana seorang KSAD punya peran penting dalam mendidik personel Angkatan Darat. Personel Angkatan Darat, kata dia, mendapatkan pembinaan langsung dari KSAD yang nantinya akan digunakan oleh Panglima dalam sebuah misi operasi. Jika KSAD ingin menggunakan satuan dalam Angkatan Darat, Hollis berkata hal itu harus atas izin Panglima. KSAD itu pimpinan kesatuan, mereka itu lebih fokus pada pembinaan internal, sehingga program-program mereka itu mengkader militer, mengkader personel yang nantinya akan dipakai oleh Panglima. Karena Panglima adalah pengguna pasukan, jelasnya. Strategi semacam itu merupakan bentuk kesolidan dalam TNI. Kiai Hollis menegaskan, seorang KSAD yang mengepalai personel Angkatan Darat mustahil berbeda haluan dengan Panglima. Dalam sejarah Indonesia, ketidakharmonisan antara personel TNI dengan Panglima itu hanya terjadi pada masa pemberontakan PKI pada tahun 1965. Itu pun, kata Hollis, adalah desain asing untuk memecah belah Indonesia. Saya yakin TNI solid. Mungkin yang berbeda, Andika dengan Dudung bukan Panglima dengan KSAD. Karena itu pribadi, antara Panglima dan KSAD tidak mungkin bertabrakan. Tidak mungkin, jadi kepada teman-teman DPR Komisi 1, tolong jangan melihat militer dengan kacamata atau parameter partai politik. Karena itu akan fatal, sangat salah, katanya. Selain itu, Hollis juga menilai Effendi Simbolon merupakan politikus yang buta sejarah. Menurut dia, politikus PDIP itu tak paham dengan dinamika sejarah bangsa Indonesia, khususnya TNI. Effendi ini tidak paham sejarah, bahwa sejarah TNI penuh pengorbanan darah dan tangisan rakyat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sangat nihil jika Effendi memandang itu dengan kacamata politik yang sempit, sehingga muncul istilah gerombolan. Itu tidak benar, pungkas Hollis. Seperti diketahui sebelumnya, pernyataan Effendi Simbolon terkait TNI itu disampaikannya saat rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Kemenham dan TNI di Senayan pada Senin 5 September 2022. Saat itu, petinggi TNI dari Panglima hingga seluruh Kepala Staf Angkatan hadir kecuali Kepala Staf Angkatan Darat. Ketidakhadiran KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman inilah kemudian menyulut Effendi Simbolon melontarkan kritikannya terhadap TNI. Panglima TNI hadir, KSAD tidak ada. Ada apa dengan TNI? Kami banyak temuan, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan, lebih-lebih dari ormas. Tidak ada kepatuhan. Kenapa di tubuh TNI ada pembangan-pembangangan? Ujar Effendi Simbolon. Temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat, tapi selamatkan TNI. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Sampai urusan anak kasat pun gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kalau anak kasat kenapa? Emang harus masuk? Emang kalau anak presiden harus masuk? Hai Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda.